Oke, kembali lagi bersama gue di podcast Temen Gabut. Yang mungkin malam ini gue spesial banget karena ditemenin sama temen gue yang bakal nemenin gue bikin konten podcast gitu. Suatu pembahasan yang cukup menarik. Ya gue kasih judul aja, Komitmen Sampai Menikah. Karena ini pengalaman temen gue yang mau disaringkan katanya gitu. Ya cukup menarik juga sih. Kita lihat dan kita simak, siapa tahu juga kita bisa ngelakuin hal gitu kan. Seperti itulah pokoknya. Nah, langsung saja di sini ada temen gue yang namanya Erwin. Halo bro Erwin, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Lu baik, bro? Alhamdulillah, kalau baik. Gue juga baik nih. Sehat. BTW lu kesibukannya ngapain nih? Ya, kalau masa pandemi gini paling di rumah kerja ya seadanya lah. Seadanya, berarti yang ada aja dikerjain. Betul, kayaknya. yang penting kan dapat cuan. Cuan ya. Penting duit ya. Iya. Oh iya. Tapi kan dulu lu kerja di PT tuh, kenapa kok bisa keluar gitu? Ya sebenarnya sih udah habis kontrak sebelum masa pandemi. Terus udah nyari lagi sekarang ditambah Covid. Jadi semakin susah masuk ke PT gitu. Oh gitu. Kan ada juga tuh yang dipermudah karena administrasi gitu. Itu kan mudah. Gimana kalau lu coba tuh buat bikin lamaran dan pakai administrasi kayak gitu? Sebetulnya kalau kita masuk PT pakai admin, kita itu memotong rezeki orang lain lah, bro. Intinya nggak real lah. Oh, gak real, berarti perjuangannya gak nyata gitu. Betul, bro. Gitu. Ada saran nggak tentang COVID nih, tentang pandemi kayak gini? Menurut lu gimana gitu? Apakah kita cukup diam di rumah aja lalu miskin gitu? Ya, enggak lah, bro. Ya intinya gini, buat semua orang yang pastilah merasakan efek dari pandemi ini. Semoga kita bisa selalu bersyukur, selalu bersabar dan bisa Indonesia bisa kembali pulih, bro. Berarti tetap semangat gitu. Ya. Jadi sesuaikan diri kita. Jadi di masa pandemi itu ya sesuaikan diri kita gitu ya. Dan tetap juga jangan lupa menjaga kesehatan intinya gitu, saling menjaga lah. Jadi ikuti protokol Kesehatan. pemerintah gitu ya, protokol kesehatan pemerintah gitu. Jadi tetap stay home intinya gitu ya. Bukan pemerintah, tapi itu kewajiban bagi pribadi. Oh gitu. Berarti bukan ya kewajiban untuk kita menjaga kesehatan. Betul. Gitu ya. Bukan aturan pemerintah, tapi ini untuk semua orang gitu. Oh, gitu. Tuh dengerin tuh. Langsung saja nih bro nih, gue mau nanya ya tentang gimana sih lu kok bisa gitu berkomitmen sampai lu bisa menikah sama pacar lu, bukan pacar sih, sama seorang wanita ya, karena lu normal gitu. Dari waktu SMK ya? SMK kenal itu kelas 1 udah kenal, tapi semester akhir bro. Semester akhir, wah. Ada ujian tertentu gak? Pasti banyak lah bro, yang namanya kita kenalan sama seseorang pasti ada problem lah, masalah gitu ya. Tapi gue mau tahu nih, gimana sih kok bisa kenal dekat dan sampai pada akhirnya berkomitmen gitu? Awalnya gimana sih? Bilangnya kayak gitu kan? Kalau gue kan sebagai cowok biasanya modus gombalin gitu, ataupun langsung ngajak, kamu mau gak jadi pacar gue gitu. Nah, kalau lu gimana gitu? Ya intinya kalau hubungan kita ingin langgeng, hubungan kita ingin sampai ke jenjang pernikahan, kita itu dari awal harus punya komitmen. Bagaimanapun masalahnya, bagaimanapun ujiannya, kita harus punya komitmen dari awal gitu. Komitmen dari awal, berarti sebelum kita mengenal dia itu harus benar-benar tujuan untuk mengenal dia itu mau seperti apa gitu ya? Betul. Mau kayak gimanain? Betul. Bukan hanya kita ingin kenal, lalu udah kenal sampai jauh, kita tinggalin. Kan itu nggak enak sekali, bro. Iya, kalau bahasa kerennya sekarang itu di ghosting gitu ya. Betul. Gitu. Cukup keren juga sih. Berarti niat awalnya dulu ya yang harus kita benarkan dan luruskan gitu. Kalau lu itu tuh, gue mau tanya nih. Nah, gimana lu bisa deket sama dia gitu? Sedangkan ya kan beda kelas kan? Beda kelas. Dari apa tuh gitu kan? Bisa dikasih tahu lah dikit-dikit gitu. Sebenarnya kenal itu kalau nggak salah dari organisasi lah, bro. Organisasi? Iya. Organisasi sekolah gitu? Betul. Kebetulan satu organisasi sama dia gitu. BTW lu pernah romantisan gak? Ya paling sedikit lah. Kebanyakan malunya jadi enggak terlalu. Kebanyakan malu. Kayak kasih surprise ulang tahun pernah?
pernah sekali lah, sekali dua kali. Pernah sekali dua kali buat kasih kado ulang tahun gitu ya. Wah, keren juga, berarti komitmen juga bisa romantis kayak gitu ya. Jadi ya jadi apa ya, meskipun gak pacaran tapi bisa romantis gitu. Dan perjalanan lu apa sih yang bisa mempertahankan lu sampai lu bisa menikah dengan dia gitu? Ya gimana ya, yang namanya hubungan pastilah banyak problemnya, banyak masalahnya, terutama dari pihak ketiga lah. Pasti lu juga tahu gimana peranan pihak ketiga buat suatu hubungan. Iya. Berarti ada orang ketiga tetap. Betul. Ya. Cewek apa cowok? Ya, pasti dari dua-duanya sih. Dua-duanya. Oh gitu, kirain lu digodain sama cowok gitu. Ya enggak lah, bro. Nah, kan di masa kayak gini ya, apa ya, di masa dulu-dulu itu kan apalagi yang HP-nya canggih, kita juga gak menutup kemungkinan karena ada dunia online yang membuat kita itu semakin bisa kenal lebih lanjut kepada orang ketiga kan. Lu pernah gak mainin yang kayak gitu? Ya enggak lah, enggak pernah, kalau nggak salah enggak pernah. Gak pernah buat main dunia online kayak gitu? Enggak pernah. Tapi di zaman sekarang itu udah kelihatan banget loh, ada banyak orang yang main dunia online sampai pada akhirnya baper online gitu, ataupun pacaran online gitu. Dan lo apa sih saran buat mereka gitu, ataupun kata-kata lah sedikit gitu, pemahaman tentang yang online kayak gitu? Jadi kalau bisa buat teman-teman nih, kalau bisa ngejalin hubungan yang sekiranya kita bisa mengenal langsung lah, jangan online. Kan ya kalau online kita nggak tahu dia seperti apa, dia kesehariannya seperti apa. Kalau kita langsung mah kan kita tahu dia bagaimana akhlaknya, dia bagaimana kesehariannya, kita bisa langsung tahu. Sedangkan kalau online mah kan kita cuma tahu dari postingan. Oh, iya. Yang biasanya kan kalau postingan itu cuma modus doang. Iya, benar. Kayak gitu, bro. Modus, wah. Kok berkaitan sama modus nih gitu ya. Berarti postingannya keren gitu, bisa jadi kan banyak orang yang bermuka dua kan. Betul. Dalam chat ataupun postingan seperti apa, di belakangnya seperti apa, kan takut juga ya. Karena kan tidak menutup kemungkinan juga di tahun-tahun, setiap tahunnya ada korban-korban kejahatan dari pihak online kayak penipuan atau apa kan. Banyak sekali kan. Apalagi sekarang teknologi udah semakin canggih lah. Yang tadinya foto juga kan bisa diubah-ubah. Yang betul, yang asli sama yang di postingan kan bisa jadi beda gitu. Yang tadinya itu jadi itu gitu. Itu bro. Makanya jangan percaya sama yang online gitu. Tapi gini, ada juga cerita teman gue nih bro, kan gue main dunia online ya, kayak Telegram ataupun kayak Spoon Radio. Nah di sana juga ada kisah teman-teman gue yang sampai menikah. Nah pendapat lu seperti apa sih tentang seperti itu? Ya kan itu mereka udah diniatin dari awal, emang niatnya emang baik. Oh, iya. Emang baik. Kalau emang pasti ada 1-2 kan nggak semua orang kayak gitu. Pasti gitu. lu juga tahulah berita-berita kayak apa gitu. Iya berarti ya. Karena mungkin orang-orangnya random kan. Betul. Gitu. Intinya yang online itu kalau yang sampai nikah tuh dia punya komitmen bahwa dia emang benar-benar mau nikahin gitu. Emang benar-benar dia mau serius kayak gitu, bro. Kembali lagi kepada niat masing-masing pribadi gitu ya. Tapi intinya kalau di dunia online itu boleh kita baper asalkan kita hati-hati. Betul. Gitu kan. Yang pacaran online yang kena langsung. Asik. Pacaran online sakitnya real gitu ya. Iya. Ya masa kalian baper gitu dengan kata-kata yang mengandung modus ya. Nah menurut lu tentang modus nih, kan lu komitmen nih sampai bisa menikah tersebut, lu pernah modus gak? Ya pasti pernah lah, namanya cowok gitu bro. Modus dari chat ya? Ya chat bisa, ya langsung juga bisa. Modus langsung kayak gimana tuh ya, cukup menarik juga gitu. Nah cowok-cowok modus nih kayak gimana nih biar cewek-cewek itu tahu lah tentang cowok modus? Ya intinya gimana ya, saya juga nggak terlalu pengalaman sih, jadi nggak tahu terlalu banyak gitu. Gitu. Berarti lu nggak tahu tentang modus gitu? Ya tahu sedikit. Intinya kalau yang ngemodusin ya kelihatan lah dari awalnya juga dia kayak gimana gitu. Gombal-gombalan gitu. Betul. Perhatiannya gitu. Kalau
kalau ada yang modus nih, buat tips aja, kalau dia mau modus, cobain aja, ajaklah ketemu gitu tah. Ajak ketemu, dia mau apa enggak, dia pembuktiannya tulus apa enggak. Kan kalau yang modus kelihatan lah, dari segi perhatian sama pedulinya. Wah, pasti beda. keren. Cukup menarik juga gitu. Nah, langsung aja lah, udah gak usah dibahas-bahas lagi gitu ya tentang modus ataupun apa. Gue mau nanya nih, kenapa lu kok bisa gitu berkomitmen sampai lu bisa menikah? Sebelumnya ya lu juga harus tahu komitmen itu seperti apa. Pasti kan banyak yang nanya, apa sih komitmen? Buat apa sih komitmen? Jadi komitmen itu buat pondasi lah, intinya buat pondasi bahwa kita punya tujuan gitu. Saya dulu sama pasangan berkomitmen bahwa apapun yang terjadi kita akan intinya kita akan kembali ke tujuan yang awal, bahwa kita akan menikah gitu, sampai ke pernikahan. Wow, Seperti itu. keren juga ya. Oh gitu, berarti kita harus juga buat tujuan kita untuk membuat komitmen gitu ya. Betul. Jadi sebagai pondasi kita agar kita benar-benar bertahan sampai pernikahan. Betul. Keren. Bukan sampai pernikahan, tapi sampai akhir hayat gitu. Oh, gini ya. Kalau sampai pernikahan kan berarti Udah nikah cukup. selesai. Betul. Enggak gitu juga. Cukup keren juga. Lebih tepatnya itu sangat keren sih. Nah, untuk kalian semua, cobalah buat komitmen dengan tujuan yang Bukan benar. mencoba, bro. Intinya bukan mencoba, tapi kalau mencoba kan satu coba, nanti coba lagi. Bukan seperti itu, tapi buatlah gitu ya. ya buatlah Komitmen dengan tujuan yang benar-benar yang baik lah, yang intinya baik. kayak Jangan gitu. sampai kita membuat komitmen itu agar dapat jatah ataupun modusin cewek orang, karena kebanyakan orang itu membuat komitmen itu agar bisa dapat jatah gitu. sebagian ya, bukan Betul, kebanyakan. pasti banyak lah ya, Pasti intinya banyak. kayak gitu. Salah satunya gua gitu ya. Intinya emang kita buat komitmen, emang serius buat ngejalanin hubungan kayak gitu. Dan gimana rasanya lo bisa mewujudin komitmen lo? Ya pasti sangat tidak menyangka lah bakal sampai ke jenjang pernikahan. Bahkan sebelumnya banyak masalah ya, bahkan sempet lost kontak dulu, tapi kan udah punya komitmen, akhirnya ya bisa sampai serius lah kayak gitu. Wow, keren. Merinding gua mau bikin komitmen. Tapi sama siapa ya ceweknya? Nanti ada. Ada Suatu gitu? saat pasti ada lah. Intinya komitmen itu harus dari keduanya, bukan hanya 1-2 orang lah. Bukan dari satu pihak. Betul, bukan hanya satu pihak. Kalau satu pihak kan percuma gitu. Harus pastiin dulu gitu seseorang yang mau kita buat komitmen sama dia gitu. Betul. Udah ntar gue mau bikin komitmen sama janda. ya kalau bisa bukan melarang, tapi kalau bisa janganlah. Jangan dulu. Masih banyak yang muda-muda, masa pilih janda gitu. Tapi kan janda lebih menarik katanya. Betul. Iya betul kan? Betul, buat sebagian orang. Iya, lu Buat udah sebagian nikah, orang. ingat. Jangan. Oke. Wow, makasih banyak nih buat Bro Erwin yang udah nemenin malam gua bikin podcast. Dan kita ambil kesimpulan, ketika kita buat komitmen, maka kita juga harus bangun tujuan yang baik juga. Jangan sampai kita nyatakan komitmen sama seseorang, dengan seseorang tapi yang berjuang sendirian, dan pada akhirnya ya pergi satu, yang bertahan satu, yang terluka satu, yang bahagia satu. Ya karena komitmen itu dibangun oleh keseriusan dengan tujuan juga yang serius. Oke, jangan main-main. Terima kasih buat Bro Erwin yang udah nemenin gue malam ini. Sama-sama bro. Oh iya, ada saran nggak buat kita? Ini intinya kayak gini, masalah semakin besar ketika kita terlalu fokus terhadap masalah itu, kayak gitu bro. Gitu. Oke. Makasih banyak ya. Oke, semuanya, dan stay tune. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang mungkin akan datang podcast yang menarik juga. Terima kasih banyak udah dengerin podcast ini, dan see you next time. Wow.